PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sayang sekali. Ya, kita sama-sama menyayangkannya. Mengapa bahtera yang kita bina harus kandas di tengah jalan? Namun itulah kenyataan yang harus kita alami, dan kita sama-sama tidak berdaya. Begitulah Neng Anjani. Akhirnya Den Gitanjali dan Neng Lasmini berpisah. Lalu aku bagaimana? Neng Lasmini menyadari bahwa Neng Anjani yang waktu itu baru berumur 10 bulan akan lebih baik bila berada di tangan Den Gitanjali. Apakah Ibunda Dewi Savitri mau menerima kenyataan itu? Mau. Bahkan dengan tulus, Neng Anjani diakuinya sebagai anak kandungnya sendiri. Hingga sekarang ini. Ya, Ibunda Savitri kasih sayangnya sangat tulus kepada saya. Sehingga saya sama sekali tidak mengira kalau beliau ibu tiri saya. Setelah menikah dengan Den Ayu Savitri, nampak perubahan yang besar. Rumah itu menjadi cerah. Sinar kebahagiaan nampak amat jelas. Den Ayu Dewi Savitri memang seorang ibu rumah tangga yang sebenarnya, setia dan berbakti kepada suami. Sehingga tak lama kemudian Den Gitanjali naik pangkat menjadi temenggung. Hingga sekarang ini, Neng. Neng Anjani, saya menceritakan ini semua tidak dengan maksud untuk mengisahkan masa lalu orang tua Neng Anjani dengan menjelek-jelekan satu pihak dan membaik-baikkan pihak lain. Saya menceritakannya dengan sejelas-jelasnya, tidak lain agar Neng Anjani dapat menilai, memetik pelajaran dari semuanya itu. Karena saya yakin Neng Anjani sudah dewasa, sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, terima kasih Mang Basrin. Penuturan Mang Basrin sangat tinggi nilainya bagi saya. Iya, Neng. Di mana mata saya sekarang menjadi terbuka. Apa dan bagaimana ketiga orang tua saya? Iya, Neng. Kanda tunggu. Ada apa, Adinda? Asli pergi, Kanda. Pergi? Pergi kemana? Sampai kau cemas seperti itu? Dia hanya membawa beberapa potong pakaian saja, Kanda. Tapi semua uang tabungannya dan perhiasannya dibawa, Kanda. Loh? Ini suratnya. Surat? Ya, di atas bantal ada surat ini. Mari aku baca. Ayahanda dan Ibunda, mohon ampun. Saya pergi dengan tidak berpamitan mohon diri terlebih dulu. Itu saya lakukan demi untuk kebaikan kita semua. Saya sudah mengetahui bahwa Lasmini adalah ibu kandung saya, sehingga saya wajib menemuinya. Namun begitu, bakti saya terhadap Ibunda Dewi Savitri tetap murni, tidak berkurang sedikit pun. Saya menemui Lasmini bukan hendak meninggalkan Ibunda dan Ayahanda, akan tetapi sebagai suatu kerinduan seorang anak kepada ibu kandungnya. Lain tidak. Mohon doa restu. Ananda Dewi Anjani. Tenang, Dinda, tenang. Kuatkan hatimu. Sabarlah. Anjani, akhirnya kau terlepas juga dari tanganku. Kanda, inilah yang aku takutkan, Kanda. Impian buruk itu menjadi kenyataan. Dengan meratap tidak akan menyelesaikan persoalan. Serahkan semuanya kepada Hyang Widi.
Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan anak kita. Kanda, dari siapa? Siapa yang telah membocorkan rahasia ini? Jangan mencari kambing hitam. Sebab dulu kita sudah sadar bahwa suatu ketika Anjani akan tahu siapa dirinya. Jadi hadapilah semua ini dengan hati yang lapang. Dan bagaimana dengan Raden Bentar, Kanda? Kita malu, Kanda. Tidak. Akan dikemanakan muka kita ini, Kanda? Bila nanti berhadapan dengan Tuanku Brahma dan Gusti Permaisuri Dewi Pramita, tentu mereka akan murka, merasa dipermainkan. Tuanku Brahma bukan jenis manusia yang mudah murka oleh perkara yang berat sekalipun. Mungkin saja beliau kecewa, tapi tidak akan menggeluti rasa kecewanya itu, melainkan akan disertai oleh daya upaya mencari jalan keluar yang baik. Percayalah, Dinda. Aku mengenal Tuanku Brahma bukan setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun, sebab beliau adalah sahabat saudara seperguruanku, Ranggaweni. Jadi aku sudah kenal betul dengan kepribadiannya. Lalu, kita harus bagaimana, Kanda? Calon pengantinnya melarikan diri seperti itu. Jalan yang terbaik adalah berterus terang kepada Tuanku Brahma. Ya. Mudah-mudahan tidak akan menjadi malapetaka bagi semuanya. Sudahlah, Ki Ajeng Dewi Savitri. Peristiwa ini adalah suatu ujian bagi kita semua. Saya mohon ampun, Kakang Mas Brahma Kumbara. Peristiwa ini di luar kemampuan saya. Iya, dan adalah sesuatu yang wajar pula. Sebab siapa yang tidak rindu akan belayan kasih seorang ibu kandung? Kurang bagaimana saya memberikan kasih sayang kepada Anjani. Sedikit pun tidak pernah merasa bahwa dia anak tiri. Dengan tulus saya mengasihinya sebagai anak kandung saya sendiri. Tidak selamanya kasih itu akan berbalas kasih. Kadangkala kasih yang kita berikan kepada seseorang akan sirna begitu saja. Dan itu sering terjadi. Disitulah kepribadian kita akan diuji. Cinta kasih yang suci akan bercampur baur dengan iri dengki dan angkara murka. Berbaur menjadi satu. Kita dituntut untuk bisa memisahkannya kembali. Dengan kearifan yang tinggi, maka kita akan bisa memisahkannya kembali dan menempatkannya pada tempat yang jelas. Nah, begitulah arti maknanya di Ajeng Dewi Savitri. Daulat Kakang Mas Brahma. Lalu, bagaimanakah dengan putranda Raden Bentar? Tentulah hatinya akan terluka. Mudah-mudahan tidak. Sebab masalahnya sangat jelas. Lagi pula kemana perginya, kita semua sudah tahu, yaitu ke Gunung Lawu. Tidak sulit bagi saya atau bagi Bentar untuk mencapai Gunung Lawu dalam waktu yang secepatnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Kakang Mas Brahma. Kakang Mas lebih tahu apa yang harus diperbuat terhadap anak hamba Dewi Anjani. Kita akan sama-sama berusaha. Ikannya dapat, airnya tetap jernih, bukan? Daulat Kakang Mas. Berdebat. Lasmini selalu membuat keonaran. Di mana-mana selalu bikin ribut. Kemunculannya selalu menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Sabar, Rai Mantili. Sekarang masalahnya bukan masalah pertarungan atau dendam kesumat di kalangan orang-orang kaum persilatan, tapi masalah kemanusiaan. Lalu apa maunya mendatangi Dewi Anjani kalau bukan untuk menggagalkan perjodohan Bentar dan Anjani? Menurut Tumenggung Gita Nyali, Lasmini tidak berniat begitu. Dia datang hanya ingin melihat anaknya di saat anaknya itu akan melaksanakan peristiwa yang paling berarti dalam hidup, yaitu menikah dengan laki-laki. Menurut saya, dia tidak rela anaknya kawin dengan Bentar. Sebab dia masih mencintai Bentar. Kemungkinan itu bisa saja, tapi kita belum tahu pasti. Saya tidak akan mengizinkan Bentar pergi ke Gunung Lawu mencari Dewi Anjani. Kenapa? Sebab pasti akan terperangkap lagi oleh Lasmini. Tidak mungkin, Rai Mantili. Sebab sekarang ada Dewi Anjani, tentu akan malu sama anak mencintai tunangan anak sendiri. Malah bisa sebaliknya, Kanda Dewi Harnum. Lasmini akan menceritakan kisah cintanya dengan Bentar kepada Dewi Anjani. Nah, semuanya akan menjadi berantakan. Ya, segila-gilanya Lasmini. Tidak mungkin dia akan menjerumuskan anaknya ke jurang kesengsaraan. Bahkan mungkin akan lebih mendorongnya. Dikarenakan cintanya kepada Bentar sangat dalam, maka dia akan memberikan anaknya kepada Bentar. Dia menyadari dirinya sudah tua, dan Bentar lebih pantas untuk jadi suami anaknya. Tapi
Saya sanksi kepada Lasmini. Jangankan Rai Mantili yang menjadi musuh bebuyutan Lasmini, kita semua juga sanksi. Tapi dalam hal ini, kita dituntut untuk tidak menjadi sanksi. Ya, kita tunggu apa yang akan diperbuat oleh Kakang Brahma. Ya, saya kira lebih baik begitu. Kau kecewa? Tidak. Sakit hati? Tidak. Marah? Juga tidak. Bagus. Itu tandanya kau sudah mulai bisa melakukan perenungan dengan arif dan bijaksana. Ya, Ayahanda. Tapi kita bukan dewa. Jadi unsur manusia akan tetap berbicara di dalam diri kita. Begitu pula dengan kau. Nah, unsur manusia mana yang berbicara di dalam dirimu? Heran. Heran? Benar, Ayahanda Brahma. Saya heran mengapa Lasmini mengingkari janji. Janji yang mana? Dia berjanji kepada saya tidak akan menginjak bumi Jawa Dwika. Tapi kenyataannya dia kembali lagi ke sini. Sudah jelas ada sebab musababnya. Kecil, sedang, atau besar? Itu harus kau ketahui. Daulat, Ayahanda. Nah, berangkatlah ke Gunung Lawu. Selesaikanlah perkara ini menurut caramu sendiri. Terserah bagaimana caramu dalam menghadapi dua orang, anak dan ibunya, yang dua-duanya kau cintai. Hamba mohon ampun, Ayahanda Brahma. Berangkatlah, anakku. Tidak ada perkara yang akan berlangsung terus tiada henti. Semua akan menemui akhir. Dan bila kau sudah mengetahui apa akhir itu, maka kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Daulat, Ayahanda. Hamba mohon diri. Berangkatlah. Kanda Brahma, Rai Mantili marah. Marah sama aku? Ya, dia tidak setuju Bentar menyusul Dewi Anjani. Kanda malah menyuruhnya pergi. Biarlah. Nanti aku akan menemui Mantili. Kenapa berputar-putar terus ya, Kanda? Bolak-balik ke situ-situ juga. Maksudmu, Dinda Harnu? Berapa kali kita memutuskan hubungan Bentar dengan Lasmini, dan berapa kali pula nyambung lagi. Itulah yang namanya lingkaran setan. Kanda menyebutnya lingkaran setan? Artinya sebuah mata rantai yang sulit diputuskan. Sebab ada perkara bias yang tidak bisa dijabarkan dengan nyata, yang membuat kita semua tidak berdaya. Bukankah setiap masalah bisa diatasi? Memang bisa, tapi harus dengan kekerasan. Dan kalau mungkin dengan membabi buta, menutup mata terhadap ketidakadilan. Nah, itu semua bertentangan dengan hati nurani kita sebagai manusia yang masih menghargai kemanusiaan. Susah juga ya. Tapi di atas itu semua, ada Hyang Widi. Dialah yang akan memutuskan semua perkara, tanpa kecuali. Ya, benar, Kanda. Kalau tidak pernah diberi kesempatan, kapan akan bisa? Untuk menilai tingkat kemampuan seseorang, dia harus diberi kesempatan. Barulah dia akan bisa memperlihatkan kemampuannya. Artinya, kemampuannya itu tidak terpendam selama-lamanya. Tapi kalau Lasmini melihat Bentar, cintanya bisa kambuh. Kalau kambuh, memangnya kenapa? Tuh, Kanda selalu begitu, menggampangkan perkara. Mau dikemanakan Dewi Anjani? Nah, justru pertanyaan itulah yang harus kau tanyakan kepada dirimu sendiri. Menurut saya, semuanya akan jadi berantakan. Dengan Dewi Anjani tidak jadi, dengan Lasmini juga tidak. Itulah yang menjadi tugas utama Bentar. Dia harus bisa mengatasi kemelut yang rumit seperti itu. Bentar bukan pendekar yang akan menyelesaikan setiap perkara dengan pedang. Senjatanya adalah lidahnya. Dengan lidahnya Bentar akan menembus cakrawala yang masih asing bagi dirinya. Kakang memanfaatkan perkara ini sebagai suatu kesempatan untuk menguji Bentar. Tidak, aku tidak sedang menguji Bentar. Aku hanya menyodorkan sebuah masalah kepadanya. Tapi ternyata dia mau. Nah, itu lebih bagus, bukan? Soalnya perkara itu menyangkut dirinya. Tidak selamanya begitu, Mantili. Sebab ada sementara orang yang acuh tidak acuh terhadap sebuah masalah, meskipun masalah itu menyangkut dirinya sendiri. Sebab kalau dilakukan ataupun tidak akan rugi apa-apa. Untung pun tidak. Maka dia bersikap diam saja, masa bodoh. Tapi ternyata Bentar tidak begitu. Dan itu membuat aku gembira. Ya, mudah-mudahan Bentar bisa menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya.
Ada apa, Yulida? Kenapa guru nampak gelisah? Seperti ada yang sedang dirisaukan. Aku ingat terus kepada Anjani. Ya, saya bisa merasakan kerinduan, guru. Namanya juga sama anak, tentu ingat terus. Hari-hari kemarin, setelah pertemuanku dengan Dewi Anjani, memang aku ingat terus kepada dia. Tapi hari ini semakin memuncak, disertai oleh jantungku yang berdebar-debar amat keras. Loh, kau berpakaian rapi dan membawa keranjang? Mau turun? Iya, guru. Saya mau ke kampung belanja beras dan lauk pauk. Oh iya, aku titip belikan ketan hitam ya. Guru mau membuat arak? Iya. Baik, guru. Untung ada Yulida. Dia muridku yang paling setia. Ada yang masak, ada yang belanja. Padahal kalau mau belanja bahan makanan, harus turun ke kampung di kaki gunung ini. Wah, lumayan jauh. Ada orang. Seorang laki-laki berdiri di balik rimbunan pepohonan. Siapa dia? Lawan atau kawan? Berniat baik atau buruk, tidak perlu bersembunyi main intip. Keluarlah. Perlihatkan dirimu. Raden, Bentar. Bentar. Kau datang. Tapi mengapa kau hanya berdiri saja, memandang terus padaku? Wajahmu amat muram. Apakah kau marah padaku? Bentar. Aku ingin memelukmu. Tidak. Kau sudah menjadi milik anakku. Kau sekarang menantuku. Aku mertuamu, Bentar. Bentar, bicaralah. Jangan berdiam terus di sini. Kalau mau marah, marahlah. Bicaralah, sayang. Bibi telah ingkar janji. Oh, terima kasih, Bentar. Kau mau bicara? Bibi Lasmini ingkar janji. Mengapa kembali lagi ke sini? Aku tidak bisa menjawabnya. Aku sendiri tidak tahu. Tidak tahu kenapa. Ya, katakanlah aku ingkar janji. Katakanlah aku pendusta. Katakanlah apa saja. Aku terima caci makimu. Lantas, kau datang ke sini. Apakah hanya akan memarahi aku? Anjani mana? Anjani? Maksudmu bagaimana? Aku menanyakan Dewi Anjani. Bentar. Pertanyaanmu sukar dijawab, sebab menimbulkan bermacam-macam tafsiran di dalam diriku. Sehingga aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjawab pertanyaanmu dengan tepat. Melihat rona wajah Bibi Lasmini serta penuturan yang seperti itu, saya tidak perlu mengulang pertanyaan saya. Sebab sudah jelas, Bibi tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Dewi Anjani. Bentar, katakanlah, lekas katakan. Ada apa dengan anakku? Dewi Anjani. Mengapa Bibi sangat cemas mendengar nama Dewi Anjani? Sebab Bibi tidak mau lagi memeluk saya atau mencium saya seperti dulu bila kita bertemu. Sekarang menyentuh sedikit saja tidak mau. Karena itukah? Tidak. Aku tidak berhak lagi terhadapmu. Apa maknanya perkataan Bibi tadi? Bahwa aku menantu dan Bibi mertua. Karena Dewi Anjani anakku. Kau tunangan anakku. Kau sudah menjadi milik anakku. Aku tabu dan terlarang bagi kita untuk... Bibi yakin Anjani putra Bibi? Demi Dewata yang agung, dia anakku. Anak kandungku. Yang aku kandung 9 bulan di dalam perutku. Yang lahir dari rahimku. Aku percaya. Sebab Anjani juga percaya. Apa? Anjani
Percaya? Apa maksudmu? Dewi Anjani sudah tahu bahwa kau ibu kandungnya. Siapa yang mengatakannya kepada dia? Orang itu sedang dicari. Kau menuduh aku? Bibi Lasmini sudah berjanji kepada Tumenggung Gitanyali dan juga kepada Bibi Dewi Savitri, bukan? Iya, karena aku tidak mau merusak kebahagiaan mereka. Dan karena aku sadar bahwa aku perempuan terbuang, perempuan yang tidak punya tanggung jawab, yang telah menelantarkan anakku sendiri. Iya, itulah makanya aku berjanji kepada bekas suamiku, Tumenggung Gitanyali, dan kepada istrinya, Dewi Savitri, bahwa aku tidak akan berkata kepada Anjani bahwa dia anak kandungku dan aku ibu kandungnya. Sebab aku sendiri pun tidak menghendaki Dewi Anjani menjadi tahu bahwa aku ibu kandungnya. Ya. Apa bukan ayahnya sendiri? Tidak. Anjani hanya meninggalkan sepucuk surat tanpa menyebutkan sumbernya. Kasihan Gitanyali dan Savitri. Tentu mereka sangat berduka. Terutama Savitri akan hancur hatinya. Anjani yang dipelihara selama 17 tahun dengan penuh kasih sayang akhirnya lepas dari tangannya. Baik, akan aku kembalikan Dewi Anjani kepada mereka. Aku memang ibu kandungnya, tapi aku tidak layak memiliki Anjani, sebab aku tidak mengasuhnya, tidak mengasihinya, dan tidak membesarkannya. Anjani lebih pantas bersama Savitri daripada dengan aku. Terima kasih, Bibi Lasmini. Bibi cukup arif dan bijaksana. Tapi terus terang, aku sangat cemas. Mengapa dia belum sampai di sini? Sedangkan kau yang berangkat belakangan sudah tiba terlebih dulu. Saya sudah tahu jalan yang menuju ke sini, bahkan mengetahui pula jalan pintas yang lebih mempercepat jarak. Tapi Anjani sama sekali tidak tahu. Dia belum pernah pergi ke sini, bahkan bepergian jauh pun tidak pernah. Baru kali inilah dia melakukan perjalanan jauh, dan mungkin sendirian. Aku akan menyongsong dia. Bibi akan memapak perjalanan Anjani. Aku akan menyusuri jalan yang menuju ke Pajajaran, supaya bisa memotong perjalanan Anjani. Terima kasih, Bibi. Iya, sekarang juga aku berangkat. Iya. Dan kau sendiri? Tentu saja aku harus menemukan Anjani, sebab dia tunanganku, calon istriku. Iya, seharusnya memang begitu, Bentar. Kita akan bersama-sama menyusuri jalan sampai di Sumedang Larang. Kemudian kita berpisah. Bibi Lasmini terus ke utara menuju ke Pajajaran, saya ke selatan menuju ke Madangkara. Apakah kau akan melaporkannya kepada ayahmu? Bila sampai di Sumedang Larang kita belum juga menemukan Anjani, maka saya harus melaporkannya kepada Ayahanda Brahman di Madangkara. Tapi bila sebelum kita sampai di Sumedang Larang sudah bertemu dengan Anjani, maka tidak perlu memberikan laporan ke Madangkara. Iya, aku setuju. Hari sudah gelap. Sebentar lagi malam. Jangan bermalam di sini. Di tengah hutan seperti ini tidak aman. Lebih baik di bawah sana. Di lembah itu ada sebuah dataran yang landai dan ada sebuah telaga kecil. Kuda-kuda kita di sana bisa istirahat dengan baik. Sebab banyak rumput yang baik untuk makanan kuda. Iya, baik. Mari kita menuruni lembah itu. Hiya, 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 hiya. Silahkan makan. Bibi juga makan? Iya, kita makan bersama-sama. Terima kasih, Bibi Lasmini. Biasanya kalau saya menempuh perjalanan, saya akan mencari binatang buruan atau buah-buahan untuk makan. Tapi sekarang saya makan nasi dan lauk pauk yang baik. Bibi pandai dan rajin masak. Aku juga sama dengan kau. Di dalam menempuh perjalanan panjang, aku mencari makan dengan memburu binatang atau mencari buah-buahan. Tapi karena kali ini dengan kau,
Maka tadi sebelum berangkat, diam-diam aku bawa bahan makanan yang mudah dimasak. Saya jadi beban Bibi saja. Jangan berkata begitu, Bentar. Sebab mungkin sebaliknya, akulah yang menjadi beban. Kau ingin bebas sendirian mencari Anjani, tapi jadi tidak bebas karena ada aku. Kenapa kita harus berbasa-basi? Hendaknya kita jangan munafik bahwa sebenarnya kita masih tetap saling membutuhkan. Tidak. Sekarang kau dibutuhkan oleh gadis lain. Dan gadis itu anakku. Kau setuju aku kawin dengan Anjani? Ibu yang mana yang tidak akan setuju jika anak gadisnya menjadi istri Raden Bentar, putra Raja Agung Madangkara yang mulia? Begitu pula aku. Aku bangga dan bahagia. Terima kasih, Bibi Lasmi. Kau cinta kepada Anjani? Kenapa melontarkan pertanyaan seperti itu? Sebab aku khawatir. Khawatir? Iya, aku khawatir. Anjani hanya sebagai pelarian. Pelarian? Pelarianmu. Sebab Anjani sama dengan aku. Hampir tidak berbeda dengan aku. Jadi kau takut aku mencintai Anjani? Karena dia mirip denganmu? Iya. Kau nekat. Tidak dapat ibunya, anaknya kau ambil. Kenapa harus begitu? Kalau ibunya juga bisa aku ambil. Bentar. Kalau aku mau, aku bisa kawin dengan kau. Karena kau suka kepadaku. Nah, berarti aku bisa mendapatkan ibunya. Bentar. Pergunakan akal sehatmu. Memangnya kenapa? Aku suka kepadamu dan juga kau suka kepadaku. Tidak. Lupakan semuanya. Janganlah kita menggapai buih. Berpijaklah kepada kenyataan. Kau sudah diperjodohkan dengan Anjani. Perjodohan yang resmi, yang mendapat restu dan dukungan semua pihak. Janganlah semua itu menjadi sia-sia hanya karena menurutkan gejolak hati tanpa kendali. Iya, kau benar, Bibi Lasmini. Katakanlah aku wanita durjana. Sebab aku akui dengan jujur, aku tetap mencintaimu. Ya, banyak sekali laki-laki datang silih berganti ke dalam pelukanku. Tapi mungkin cintaku yang murni hanya satu, yaitu kepadamu. Dan cintaku yang suci itu harus aku kubur dalam-dalam. Sebab aku tidak mau menjadi seorang ibu yang durjana bagi anaknya sendiri. Pagi ini mendung. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Di saat sedang mendaki lereng bukit. Sebab bisa berbahaya. Kaki kuda bisa tergelincir. Bibi Lasmini, sudah siap? Sudah. Kau nampak lesu. Apakah kau sakit? Tidak, aku tidak sakit. Kau lesu karena kurang tidur. Tadi malam kau duduk termenung semalam suntuk. Baru pada pagi hari merebahkan diri tidur. Kau tahu? Sebab aku juga tidak tidur sama sekali. Aku tidak bisa memikingkan mata sekejap pun. Kenapa kau tidak tidur? Apa yang kau pikirkan? Sama dengan yang kau pikirkan. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Iya. Udara di pagi hari ini amat dingin. Dan cuaca tidak cerah, tapi mendung. Mendung seperti hati Bibi Lasmini yang juga mendung. Kau juga hatimu mendung? Melihat perempuan menangis aku tidak senang. Tapi kalau melihat Bibi Lasmini menangis, aku senang. Aku suka melihat mata Bibi yang berkaca-kaca. Naiklah ke punggung kudamu dan kita segera melanjutkan perjalanan. Baik, Bibi Lasmini. Hop. Ya. Heya, heya. Neng Anjani, kita sudah sampai di persimpangan jalan. Paman akan terus berbelok ke kiri, pulang ke rumah Paman di desa Wingkit. Lalu saya terus? Iya, Neng Anjani terus saja mengikuti jalan yang itu, yang lurus. Nanti akan sampai ke desa Pangkur. Jauh? Jauh juga, Neng. Dengan jalan kaki, nanti sore agak malam sedikit, akan sampai di desa Pangkur itu. Apakah suka ada pedati atau gerobak yang lewat jalan menuju ke desa Pangkur itu? Supaya saya bisa menumpang. Suka juga, Neng, tapi jarang-jarang.
Baiklah. Terima kasih, Paman. Saya diperbolehkan menumpang pedati Paman ini hingga sampai di sini. Sama-sama, Neng. Tapi sebaiknya Neng beli kuda supaya bisa mempercepat perjalanan. Sebab Gunung Lawu itu jauh sekali, berada di ujung wilayah wetan. Iya, nanti di Desa Pangkur saya akan beli kuda. Iya, Neng. Sunyi sekali tempat ini, jauh kemana-mana. Tidak ada sebuah rumah pun di sekitar sini. Seorang manusia pun tidak tampak. Di sebelah kanan jalan, hutan lebat. Di sebelah kiri, padang ilalang luas sekali. Mudah-mudahan di tengah perjalanan, aku bertemu dengan orang. Jadi ada teman, tidak terlalu sepi. Atau ada pedati yang lewat, aku bisa menumpang. Bibi Lasmini, lihat. Di bawah sana terhampar kerajaan Sumedang Larang. Iya. Dan kita belum menemukan Anjani. Iya ya. Aku cemas kita berselisih jalan dengan dia. Tidak mungkin.